Shalom, perkenalkan nama saya Marni Salomian Cetafnai, NIM 101-2021-0085, kelas E semester 3, Prodi Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Ruth. Kemana yang kau pergi, aku akan pergi. Di tempat aku menetap, aku pun akan menetap. Bersama akan menjadi bangsaku, dan Allahmu akan menjadi Allahku. Di tempat engkau mati, aku pun akan mati, dan di sanalah aku akan dikuburkan. Kiranya Tuhan berbuat demikian kepadaku, dan lebih dari itu, biarlah hanya kematian yang akan memisahkan aku dan engkau. Bersama-sama mereka pergi ke kampung halaman Naomi di Bethlehem. Namun setibanya di sana, mereka harus memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena waktu itu adalah musim untuk menuai jelai, Ruth memutuskan untuk memungut jelai dari ladang. Meski dia tidak mengetahuinya, ladang yang dia pilih adalah kepunyaan seorang kerabat Elimelek yang kaya bersama Boaz. Saat Boaz mengunjungi ladangnya dan mendengar tentang kesetiaan Ruth terhadap kerabatnya, Naomi dia memerintahkan kepada para pekerjanya untuk mengizinkan dia memungut jelai tanpa diganggu, bahkan agar mereka menginginkan jelai tambahan di sepanjang jejaknya. Sementara itu, dalam upaya untuk menjadikan suami bagi Ruth, Naomi menasihatkan kepadanya untuk pergi ke pinggirkan kepada malam ketika Boaz menimpa jelai untuk mandi dan mempersiapkan dirinya, lalu menyiapkan kaki Boaz dan berbaring di sebelahnya saat dia tertidur. Ruth pun melakukannya. Saat Boaz terbangun, terkejutlah mendapati Ruth berada di kakinya. Ruth memintanya untuk membentangkan jubahnya di atasnya. Suatu ketika, simbol itu mengembangkan pendukung karena Boaz adalah penebus, yaitu orang yang berhak menebus kepunyaan Elimelek, dan pada saat yang bersamaan menikahi janda anak-anaknya dengan tujuan untuk melanjutkan nama orang itu melalui milik pusakanya. Boaz yang terkesan karena Ruth telah memilihnya, seorang yang lebih tua, karena kesetiaan terhadap keluarga, menyetujui dengan antusias untuk menebus dia, asalkan penebus lain di Bethlehem yang lebih dekat kepada mereka tidak menginginkan Ruth untuk sendiri. Perkara itu pun segera terselesaikan. Saat Boaz dan kerabat yang berhak untuk bertemu di gerbang kota, kerabat yang lain berkata kepada Boaz, "Ambillah hakmu untuk menebus bagi dirimu sendiri apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Dan sebagaimana kebiasaan di Israel pada waktu itu, Boaz melepaskan sandalnya untuk mengesahkan transaksi bahwa dia yang akan menjadi penebus, lalu berkata kepada para saksi mata, "Pada hari itu engkau semua menjadi saksi bahwa aku telah membeli dari tangan Naomi semua yang menjadi milik Elimelek dan semua yang menjadi milik Kilion dan Mahlon. Selain itu, Ruth perempuan Moab itu, janda Mahlon, telah aku beli menjadi istriku untuk melanjutkan nama orang yang telah mati itu melalui milik pusaka, supaya nama orang yang sudah mati itu tidak akan putus dari antara saudara-saudara dan pintu gerbang dari asalnya." Demikianlah mereka menikah dan memiliki anak, Obed, yang adalah ayah Isai, ayah Daud. Fakta bahwa kitab Ruth dibacakan di sinagoge pada hari raya Syavot yang memperingati hari Allah memberikan hukum Taurat, mengingatkan kita tentang kemungkinan koneksi dengan Taurat. Meski demikian, baik penjelasan umum, merayakan panen jenis musim semi yang membentuk latar kitab tersebut, dan berbagai penjelasan yang lebih jarang diketahui, atau bahkan kesetiaan Ruth kepada Naomi menggambarkan kesetiaan Israel kepada Taurat untuk menyentuh koneksi yang bersifat dangkal atau jelas-jelas merupakan upaya untuk membentuk suatu koneksi. Saya mengajukan hubungan yang jauh lebih mendasar dan berjangkauan luas antara Ruth dan Taurat
benar dengan seluruh Alkitab, suatu hubungan yang masuk hingga ke inti dari tema Alkitab secara menyeluruh. Tema yang menyentuh Alkitab dari Kejadian hingga Raja-Raja dan menarikkan sebagai perintah pada Allah. Tulisan-tulisan adalah negeri dan umat Israel perjanjian Allah dengan Abraham terletak pada intinya. Allah berfirman kepada Abraham, Kitab Rut juga merupakan kitab tentang perbuangan dan kepulangan, tentang negeri dan bangsa, seperti Abraham dan seperti keluarga Yakub. Keluarga Elimelek dipaksa pergi oleh kelaparan dari rumahnya ke tanah Israel, lalu bertahan hidup di negara asing. Saat kelaparan merada, Naomi pulang ke Bethlehem, jauh dari perpindahan yang sederhana.